Sebelum MrBeast menjadi wajah terbesar YouTube, sebelum Logan Paul, sebelum era konten kreator seperti sekarang, ada satu orang yang mungkin bisa disebut sebagai superstar pertama YouTube. Namanya Fred. Hey, it's Fred! Grandma wouldn't let me camp outside. Hi, it's Fred. Hen laying egg. Dengan suara aneh, karakter absurd, dan video-video sederhana, dia pernah menjadi salah satu orang paling terkenal di internet. Dia punya jutaan subscriber, acara televisi, film, bahkan namanya pernah muncul di mana-mana. Tapi kemudian semuanya seperti menghilang. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dengan Fred? Dan bagaimana orang yang pernah menguasai YouTube ini bisa perlahan dilupakan? Sekarang YouTube adalah industri raksasa. Ada studio, kamera mahal, tim produksi, thumbnail yang dirancang khusus supaya kita mengklik video tersebut. Bahkan perusahaan yang mengurus seorang YouTuber. Tapi dulu, YouTube jauh lebih sederhana. Di era ketika sebelum ada istilah influencer, konten kreator, atau bahkan pekerjaan sebagai YouTuber, seorang remaja bernama Lucas Kuriksang menciptakan sebuah karakter bernama Fred Spiegelhum. Karakter dengan suara super tinggi, tingkah laku hiperaktif, dan kehidupan yang sebenarnya cukup aneh. Kalau melihat video Fred sekarang, mungkin pertanyaan pertama kamu adalah, kenapa orang-orang dulu suka ini? Dan justru itu yang menarik, karena pada saat itu internet belum seperti sekarang, belum ada TikTok, belum ada short, belum ada algoritma yang setiap beberapa detik memberikan kamu video baru. YouTube masih terasa seperti tempat orang biasa mengunggah video dari kamar mereka. Dan Fred benar-benar memanfaatkan keadaan itu. Dia membuat sesuatu yang sederhana, sangat sederhana, tapi justru karena itulah orang-orang mulai memperhatikannya. Video Fred mulai menyebar, orang-orang mulai mengenali karakternya. Dan sebelum banyak orang benar-benar sadar apa yang sedang terjadi, Fred berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Pada masa ketika menjadi terkenal di internet masih dianggap aneh, Fred sudah melakukan sesuatu yang sekarang kita anggap normal. Dia menjadi selebriti hanya karena membuat video di internet. Jumlah penontonnya terus meningkat, subscribernya bertambah, namanya mulai dikenal. Dan nama Fred akhirnya menjadi salah satu channel terbesar di YouTube pada masanya. Bayangkan hidup sebagai remaja biasa, lalu tiba-tiba jutaan orang menonton karakter yang kamu buat. Tapi Fred tidak berhenti di YouTube. Dan disinilah ceritanya mulai menjadi semakin gila. Karakter internet itu mulai masuk ke dunia hiburan mainstream. Fred mendapatkan proyek televisi, muncul di Nickelodeon, mendapat film sendiri, namanya menjadi sebuah brand, sesuatu yang sekarang sangat biasa dilakukan oleh kreator besar. Saat itu masih terasa seperti sesuatu yang baru. YouTuber menjadi selebriti. Ini serius, tapi Fred sudah melakukannya bahkan jauh sebelum kreator ekonomi menjadi sebesar sekarang. Masalahnya menjadi terkenal di internet ternyata jauh lebih mudah daripada tetap relevan di internet. Dan mungkin masalah terbesar Fred bukan karena dia berubah, tapi karena penontonnya yang berubah. Orang-orang yang dulu menonton Fred mulai tumbuh dewasa. Selera humor sudah berubah, YouTube berubah, internet juga berubah. Dan kreator-kreator baru mulai bermunculan. Platformnya juga semakin besar, semakin profesional, semakin kompetitif. Apa yang dulu terasa unik lama-lama terasa seperti bagian dari masa lalu. Karakter Fred yang dulu sangat populer perlahan kehilangan tempatnya di internet. Dan seperti banyak hal di internet, ketika sesuatu berhenti menjadi baru, perhatian mulai berpindah ke sesuatu yang lain. Kreator baru muncul, format baru muncul, dan generasi baru mulai mengambil alih. Fred yang dulu ada di mana-mana perlahan mulai tidak terlihat. Tapi di sini cerita Fred menjadi lebih menarik karena berbeda dengan banyak kisah selebriti internet yang berakhir dengan skandal atau kehancuran. Lucas sebenarnya tidak benar-benar hilang. Orang yang memainkan Fred masih ada. Dia masih membuat karya, masih muncul di dunia entertainment, masih melakukan berbagai proyek. Hanya saja karakter Fred yang dulu membuatnya terkenal tidak lagi menjadi pusat kehidupannya. Dan mungkin inilah bagian yang sering kita lewatkan. Kita mengingat karakter, kita mengingat suara anehnya, kita mengingat video-videonya. Kita mengingat masa ketika semua orang membicarakan Fred. Tapi kita sering lupa ada manusia di balik karakter tersebut. Seorang remaja yang pernah membuat sesuatu dari kamar dan kemudian melihat seluruh internet mulai memperhatikannya. Dan kalau dipikir-pikir ya, cerita Fred sebenarnya bukan hanya tentang Fred. Cerita ini adalah tentang bagaimana internet memperlakukan orang-orang yang kita buat terkenal.
Hari ini kita punya MrBeast, ada kreator yang punya puluhan juta subscriber. Ada yang bisa mengubah satu video menjadi bisnis bernilai jutaan dolar. Tapi internet bergerak sangat cepat. Hari ini semua orang membicarakan satu nama, besok muncul nama baru, 5 tahun kemudian mungkin kita sudah lupa. Dan suatu hari nanti mungkin kita akan melihat kreator terbesar hari ini dan bertanya, sekarang di mana dia? Itulah yang membuat cerita Fred menarik, karena dia bukan hanya salah satu orang yang pertama yang berhasil menjadi terkenal di YouTube. Dia adalah salah satu contoh awal bahwa internet bisa menciptakan seorang superstar, dan kemudian beberapa tahun kemudian internet juga bisa melupakannya. Fred mungkin sudah bukan raja YouTube. Banyak orang bahkan mungkin tidak tahu siapa dia. Tapi kalau kita melihat YouTube seperti sekarang, dengan jutaan orang yang mencoba menjadi terkenal hanya dengan kamera, internet, dan sebuah ide, mungkin Fred adalah salah satu orang yang membuktikan bahwa semua ini bisa terjadi. Dia datang sebelum era influencer, sebelum kreator ekonomi, sebelum semua orang tahu bahwa menjadi terkenal di internet bisa menjadi sebuah pekerjaan. Dan mungkin itulah warisan terbesar Fred. Bukan bahwa dia tetap terkenal sampai sekarang, tapi bahwa dia pernah menunjukkan kepada dunia bahwa seseorang bisa menjadi superstar hanya dengan membuat konten video di internet. Dan mungkin suatu hari nanti kita juga akan melihat kreator terbesar hari ini dan bertanya, dulu semua orang mengenalnya, sekarang dia kemana? Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.